15 tahun lalu, dia hampir tewas menjadi target balas dendam. Tapi sekarang, Dia berhasil menjadi dukun putih termuda dan yang paling berbahaya di seluruh Indonesia. follow terus cerita kita. Dan mari kita masuk ke dunia legenda dukun putih, perang pemburu roh. Lima belas tahun berlalu begitu cepat. Gunung Bulan di timur Sunda tetap sunyi, menyimpan misteri yang tak pernah benar-benar terungkap. Di tempat terpencil inilah, Rafael tumbuh besar. Pagi itu, seorang pemuda tampan berusia 20-an berjalan ringan di jalur pegunungan. Dia adalah Rafael dari desa Murombe. Kini sudah tumbuh menjadi sosok tampan dan penuh percaya diri. Dengan sorot mata cerdas dan sedikit usil. Selama 15 tahun di sini, dia belajar sihir putih langsung dari sang guru, Aldi. Dan 3 tahun lalu, lulus ujian perguruan. Dan dia sekarang menjadi murid resmi. Bahkan, dia merupakan murid termuda dalam 500 tahun sejarah Gunung Bulan. Bakatnya luar biasa. Tidak jauh di kaki gunung, ada kota kabupaten yang mempunyai sekolah tingkat dasar dan tingkat menengah. Rafael menjalani kehidupan seperti remaja pada umumnya di pagi hari dan belajar ilmu perdukunan di malam hari. Kadang juga masih sempat begadang di warnet bersama teman-temannya. Meski terlihat santai, pengalaman bertahun-tahun memburu roh jahat membuatnya jauh lebih matang daripada teman sebayanya. Pak Tua, aku pulang. Teriak Rafael begitu melangkah masuk ke halaman. Dia langsung berjalan menuju ke kamar Aldi. Begitu masuk kamar, langsung disambut oleh aroma campuran yang nyaris bikin pingsan. Bau kaos kaki busuk, arak putih, asap rokok, dan bumbu mie instan semua bersatu menjadi bau yang sangat mengerikan. Aldi bersandar di ranjang, mengenakan celana pendek yang longgar. Di tangannya ada buku novel yang sedang dia baca sambil mengunyah kacang tanah. Khusyuk dan terlarut sepenuhnya. Rafael membungkuk untuk melihat judul buku Aldi. Langsung memutar mata dan komentar. Yah, lagi-lagi novel tentang hantu. Dia benar-benar nggak mengerti. Bagaimana mungkin seorang dukun yang tiap hari berurusan dengan roh jahat masih aja tergila-gila sama cerita hantu karangan orang lain. Buku ini mah jelek banget. Hantu mana ada sih yang sebagus di gambarnya itu? Jelas itu cuma buat nakut-nakutin orang, kata Rafael. Wes, kamu kalau ndak suka ya kamu tulis sendiri toh? Jawab Aldi tanpa menoleh. Kalau aku nulis, ya pasti lebih seru lah. Sindir Rafael sambil nyengir. Aldi langsung mendengus lalu meletakkan bukunya dan bersikap lebih serius. Sudah beres tugasmu? Gampang lah. Rafael dengan bangga mengeluarkan beberapa kertas jimat dari kantongnya. Aldi mengambilnya dan hanya dengan sentuhan, dia langsung bisa merasakan setiap lembar kertas mengurung roh jahat berumur ratusan tahun. 10 jimat penuh untuk anak seusianya. Pencapaian Rafael ini sudah sangat luar biasa. Tanya Aldi, wes lumayan lah. Tapi dapat pelajaran baru nggak dari pelajaran kali ini? Ya banyak banget lah. Rafael terkekeh. Kenalan sama cewek cantik, dapat nomor telepon. Rencananya mau ngajak naik gunung nih, main-main bareng. Pinter kamu. Aldi langsung melirik tajam, lalu jadi serius. Kemampuan kamu udah oke. Umurmu pun udah cukup. Sesuai peraturan perguruan, murid resmi yang udah lulus harus turun gunung untuk belajar dari dunia nyata. Supaya cepat naik tingkatan lagi, jadi dukun agung. Gunung Bulan punya jenjang jelas. Murid pelatihan, dukun resmi, dan dukun agung. Rafael sudah mampu melawan roh jahat sendirian. Dan untuk menjadi dukun agung, dia harus terus mengumpulkan pengalamannya di lapangan. Sebenarnya, Rafael sudah lama ingin menjelajahi dunia luar, tapi tetap berpura-pura sedih. Drama boy, guru,
Masa saya diusir begini sih? Saya belum siap nih untuk berpisah sama guru. Aldi mengangkat alisnya. Kalau koe belum siap, tunggu 3 tahun lagi. Gimana? Mau? Enggak. Kita wajib patuh sama aturan. Misi perguruan jelas, menolong sesama, melawan kejahatan, dan saya siap menjalankan tugas. Aldi langsung menggeleng-geleng kepalanya. Dia udah mulai curiga kalau muridnya ini memang kebanyakan akal-akalan. Dan dia bilang, kamu itu ya nanti jangan terlalu asik bermain saat keluar menjelajah. Semakin kamu memiliki pengalaman mengusir roh jahat, semakin cepat kamu naik tingkat. Ingat ya, roh-roh tua di luar sana itu sangat licik. Jadi jangan pernah lengah. Oke? Dan satu lagi, Aldi menambahkan. Dulu aku pernah menolong kepala universitas di Bandung. Dan sekarang dia sudah bantu siapkan tempat buat kamu. Sebagai mahasiswa pertukaran. Jadi, kamu bisa langsung masuk kuliah di sana. Oke? Ya, biarpun kamu dukun, punya ijazah tetap akan berguna buat kamu. Nanti ya, kalau kamu mau keluar dari kuliahan kapan aja bisa. Oh, cewek-cewek cantik kok. Rafael semula tampak ogah-ogahan, tapi mendadak jadi semangat. Guru memang luar biasa. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan segera bawa calon istri buat bantu jaga guru. Hehehe. Aldi langsung menggeleng-geleng kepalanya. Wes, gayamu tuh lole. Dia menambahkan lagi. Tapi ya, di sekitaran daerah kampus ada kakak dari luar perguruan. Itu kakak kamu. Dia itu murid di luar gunung yang dulu belajar sama aku. Dia bukan murid resmi. Dia paham beberapa teknik perdukunan. Kalau kamu kesulitan lawan roh, nanti wes cari dia. Gunung Bulan memang pernah menerima beberapa orang yang tidak punya bakat murni, tapi ingin belajar sihir. Mereka biasanya disebut sebagai murid luar dan tidak akan mendapat status resmi. Rafael mengangguk, tapi tetap mengeluh. Umur segini disuruh kuliah lagi. Aldi langsung membalas dengan tatapan yang tajam. Kamu masuk langsung dari semester akhir. Jadi ya bebas aja sih. Kalau ndak betah ya keluar aja nanti. Tapi kan kamu nanti punya jaringan sosial. Dan gelar sarjana itu tetap akan berguna buat kamu. Ada satu lagi. Aldi tiba-tiba serius dan dia bilang, nanti saat kamu turun gunung, dengar, tolong juga carikan seseorang buat aku. Namanya Faras. Waktu itu dia turun gunung dan tempat tujuan pertama dia juga di kota Bandung. Kalau kamu bisa menemukan keberadaannya, bawa dia pulang ke sini ya. Aku mau ajak dia ngobrol, sedikit aja. Rafael kaget mendengar permintaan Aldi. Faras adalah kakak tertua di perguruan, 20 tahun lebih tua, tapi sangat menyayangi Rafael. Setelah turun gunung untuk menangkap roh, dia menghilang tanpa kabar dan jejak. Bahkan membawa kabur salah satu dari 3 pusaka utama Gunung Bulan, yaitu botol penangkap roh. Karena marah, Aldi langsung memutuskan hubungan guru dan murid dengan dia. Sejak itu, Rafael menjadi satu-satunya murid resmi. Guru, mungkin sebaiknya guru pergi dan cari dia sendiri deh. Kemampuan kakak itu hebat sekali. Ditambah botol penangkap roh, ya udah jelas lah aku pasti kalah sama dia, kata Rafael dengan ragu. Aldi langsung tersulut emosi. Jangan takut, aku akan berikan kepada kamu bedang tulang anjing pemburu. Tapi syaratnya, kamu itu harus bawa dia pulang dalam 5 tahun. Ya, kalau gagal, kamu juga akan aku batalkan, aku hilangkan. Gak akan jadi muridku lagi. Ngerti? Rafael sebenarnya dalam hati merasa senang menerima hadiah itu.
Pedang itu adalah senjata pamungkas dari Gunung Bulan. Dibekali senjata keren seperti itu, barulah Raphael bisa melangkah keluar dari gunung dengan gagah. Soal dikasih waktu menyelesaikan dalam 5 tahun, nantilah dipikirin lagi. Aldi mengibaskan tangannya. Wes, yang perlu kujelaskan tadi udah aku sampaikan semua. Mulai sekarang, kamu berjalan sebagai wakil aku di dunia sana. Tapi sih aku maunya jangan sering-sering kontak aku ya. Lebih bagus lagi kalau ndak kontak sama sekali. Aku ini mau hidup santai di sini. Aldi pun langsung memejamkan mata, pura-pura tidur. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba dia membuka matanya sebelah dan tersenyum sinis lalu bilang, "Oh iya, ini terakhir loh ya. Bener-bener terakhir, denger. Ada satu hal yang gak kalah penting. Gitu loh, nomor cewek-cewek cantik yang kamu dapat barusan. Nanti kasih ke aku ya. Nanti wes kamu kalau turun dari gunung, aku pasti jagain mereka. Tenang." Raphael mendesa pasrah. Guru, apa bener gitu caranya? Raphael yang dulu masih kecil dan yang nyawanya sempat terancam menjadi target ilmu hitam 15 tahun lalu. Kemudian sekarang malah jadi dukun resmi. Dan lucunya, tugas pertamanya malah jadi mahasiswa pertukaran. Itu dia. Padahal masih banyak kasus lain. Misalnya kakak seniornya yang hilang, pusaka yang dicuri, dan di luar masih ada banyak arwah yang ngintai nyawa manusia. Tapi yang jelas, semua itu nyambung sama nasib Raphael ke depannya. Dan ujian yang sebenarnya baru dimulai dari sini.